Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perkembangan produk jasa bank syariah beserta akad-akadnya. Di sini, kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Yanenda Juliastrianti NIM terakhir 006, dan dua rekan saya yang lainnya yaitu Muhammad Azhar Hidayatullah NIM terakhir 108 dan Narinda Nilamsari NIM terakhir 183. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian jasa layanan bank syariah. Jasa layanan bank syariah merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan pelayanan jasa bank, maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh oleh bank yang berasal dari pendapatan atas produk jasa disebut dengan fee-based income. Tujuan dari pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kedua kegiatan utamanya, yaitu kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa layanan bank yang diberikan, maka semakin baik pula bank tersebut di mata nasabah. Karena semakin lengkap fasilitas jasa layanan yang dimiliki oleh bank akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon nasabah bank tersebut maupun bank lainnya. Karena nasabah merasa nyaman melakukan kegiatan perbankan hanya dari satu bank saja. Semakin ketatnya persaingan antar bank membuat bank berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan jasa yang sangat baik. Pelayanan jasa bank akan menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan usaha bank. Pelayanan jasa yang umum akan diberikan oleh bank syariah menggunakan berbagai jenis akad yang sesuai dengan karakteristik masing-masing jasa bank syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jasa bank garansi dan aplikasi akadnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian jasa bank garansi. Jasa bank garansi adalah jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha dan lainnya. Dengan jaminan bank ini, pengelola usaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Tentunya, sebelum jaminan bank dikeluarkan, bank terlebih dahulu mempelajari kredibilitas nasabahnya. Dalam perjanjian bank garansi, bank mengikatkan diri untuk menjamin akan membayar setiap saat kepada pemegang jaminan sejumlah uang atas dasar tagihan tertulis yang diajukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam bank garansi. Apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pemegang jaminan. Kewajiban pihak yang dijamin dengan bank garansi tergantung dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak yang dijamin dengan pemegang jaminannya. Dalam perjanjian bank garansi, terdapat pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yang terdiri dari: pertama, bank penerbit bank garansi. Bank penerbit bank garansi berfungsi sebagai pihak penjamin yang telah membuat pengakuan tertulis bahwa bank telah mengikat diri dengan pihak penerima jaminan dan akan mengganti kedudukan pihak terjamin apabila dalam batasan waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak penerima jaminan. Yang kedua, nasabah sebagai pihak yang dijamin atau disebut dengan pihak terjamin. Nasabah atau pihak terjamin ini merupakan pihak yang melakukan transaksi yang mengakibatkan timbulnya kewajiban kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir, pihak ketiga yang menerima jaminan atau disebut dengan pihak penerima jaminan. Pihak ketiga atau pihak penerima jaminan biasanya sebagai pihak yang menuntut adanya bank garansi sebagai persyaratan terjadinya transaksi. Pihak ketiga sangat berkepentingan atas bank garansi dalam usaha menghindari risiko yang timbul sebagai akibat dari kelalaian pihak terjamin. Selanjutnya, pengaplikasian akad pada bank garansi. Pada transaksi bank garansi, jasa layanan bank ini menggunakan akad transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga atau yang tertanggung makful alaihi untuk memenuhi kewajiban pihak kedua makful anhu asil, yaitu akad kafalah, di mana mekanismenya sebagai berikut.
Yang pertama, bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. Yang kedua, bank wajib menjelaskan jaminan atas dasar kafalah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Yang ketiga, bank wajib melakukan analisis atas rencana jasa pemberian jaminan atas dasar kafalah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha. Yang keempat, objek penjamin harus merupakan kewajiban pihak atau orang yang meminta jaminan. Harus jelas jumlah dan spesifiknya dan tidak bertentangan dengan syariat atau tidak diharamkan. Yang kelima, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pemberian jaminan atas dasar kafalah. Yang keenam, bank dapat memperoleh imbalan atas fee yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap. Yang ketujuh, bank dapat meminta jaminan berupa cash collateral atau bentuk jaminan lainnya atas nilai perjaminan. Kedelapan, pada saat nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar akad qard yang harus diselesaikan oleh nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang Letter of Credit. Letter of Credit atau LC dalam bahasa Indonesia disebut sebagai surat kredit berdokumen. LC merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian suatu barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli atau importir sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Kasper menilai Letter of Credit adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang ekspor impor termasuk dalam negeri atau antar pulau, di mana LC berguna untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang diemban pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah atau importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga atau penerima LC atau eksportir. Menurut Uniform Custom and Practice for Documentary Credits (UCPDC), LC merupakan janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC. Inti dari pengertian LC ini adalah bahwa LC merupakan janji membayar. Bank Indonesia menjelaskan bahwa LC merupakan janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi LC tersebut. Letter of Credit dalam bank syariah sebagaimana dijelaskan oleh Ati Warman Karim secara definitif, yang dimaksud dengan Letter of Credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah, termasuk produk pembiayaan yaitu pembiayaan Letter of Credit impor atau ekspor syariah. Nah, di sini LC impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir atau beneficiary yang diterbitkan oleh bank issuing atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan LC ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya,
Di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya LC. Yang pertama saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terkait terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada aplikan. Aplikan atau pemohon atau pembuka adalah pihak yang meminta dan memerintahkan kepada bank untuk membuka LC untuk keuntungan penerima atau beneficiary atau penjual barang atau eksportir. Dalam perintah kepada bank untuk membuka LC, pemohon menyatakan bertanggung jawab untuk membayar dokumen sepanjang semua persyaratan yang tertera di dalam LC telah dipenuhi. Yang kedua ada opening atau issuing bank. Opening atau issuing bank yaitu bank yang membuka LC untuk kepentingan beneficiary atau penerima LC, di mana LC dicantumkan persyaratan yang diminta oleh pembuka. Persyaratan mana harus dipenuhi oleh beneficiary atau penerima LC. Yang ketiga ada advising bank. Advising bank adalah bank yang menerima dan meneruskan LC kepada beneficiary. Yang keempat ada beneficiary. Beneficiary atau penerima LC adalah penjual atau eksportir yang diberi hak untuk menarik sejumlah uang yang tertera dalam LC dengan memenuhi semua persyaratan yang diminta. Yang kelima ada negotiating bank. Negotiating bank adalah bank yang mengambil alih dokumen yang dipersyaratkan dalam LC. Menegosiasi atau mengambil alih adalah membayar terlebih dahulu kepada beneficiary atas dokumen yang disyaratkan dalam LC dan kemudian menagih atau meremburs kepada pihak pembuka LC dengan mengirimkan dokumen yang telah diambil alih. Yang keenam ada confirming bank. Confirming bank adalah bank yang ikut menjamin terhadap suatu LC atas permintaan atau otorisasi dari issuing bank. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya kontrak dengan menggunakan sarana LC. Yang pertama, eksportir, penjual atau beneficiary menandatangani kontrak jual beli, sales kontrak dengan pembeli atau importir luar negeri. Yang kedua, importir pembeli akan meminta kepada bank atau bank devisa untuk membuka suatu letter of credit untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini importir bertindak sebagai opener. Bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mengimpor seperti keharusan adanya surat izin impor, maka bank melakukan kontrak valuta KP dengan importir dengan melaksanakan pembukaan LC atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai opening atau issuing bank. Pembukaan LC ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara ketua ini disebutkan sebagai advising bank atau notifying bank. Advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan LC tersebut. Eksportir yang menerima LC disebut beneficiary. Yang ketiga ada eksportir menghubungi instansi terkait dalam rangka pengiriman atau pengapalan barang dan pengurusan perizinan serta dokumen-dokumen yang diperlukan. Eksportir menerima consignment atau bill of lading setelah menyerahkan barang ke karir. Eksportir menyerahkan dokumen yang disyaratkan dalam LC berupa vessel, faktur, consignment atau airway bill atau certificate of origin, certificate of quality, dan lain-lain kepada negotiating bank. Bank membayar kepada eksportir setelah melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh eksportir bahwa semua persyaratan LC dipenuhi, tidak ada diskrepansi. Yang ketujuh, bank dalam negeri atau bank negotiating mengirimkan dokumen ke bank pembuka di luar negeri dan menginstruksikan untuk membayar dan mentransfer pembayaran kepada bank yang ditunjuk. Bank di luar negeri memeriksa dokumen dan menyerahkan kepada importir mengambil barang di pelabuhan tujuan
Penyerahan dokumen dilakukan setelah importir memenuhi kewajibannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jasa penukaran mata uang sarf. Al-sarf secara bahasa berarti az-ziyadah, tambahan, dan al-adl, seimbang. As-sarf kadang-kadang dipahami berasal dari kata sarafa yang berarti membayar dengan penambahan. Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa bai' sarf adalah menjual mata uang dengan mata uang, emas dengan emas. Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut. Menurut istilah fikih, al-sarf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai, seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak, baik dengan berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antara valuta asing atau falas atau penukaran antara mata uang sejenis. Yang kedua, menurut Heri Sudarsono, sarf adalah perjanjian jual beli atau valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing atau valuta asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun rupiah dengan dolar atau yang lain sebagainya. Yang ketiga, menurut tim pengembangan Institut Bankir Indonesia, sarf adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip sarf yang dibenarkan secara syariah. Yang keempat, adapun menurut ulama fikih, sarf adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat al-sarf. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad al-sarf adalah: 1. Masing-masing pihak saling menyerah terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasi'ah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah, maka akad al-sarf menjadi batal. Yang kedua, jika akad al-sarf dilakukan atas barang sejenis, maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya. Yang ketiga, khiyar. Syarat tidak berlaku dalam akad al-sarf, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai, sedangkan khiyar syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai. Lanjutnya, rukun al-sarf ada 5, yaitu 1. Penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga mata uang yang diperjualbelikan atau objeknya, yang keempat nilai tukar atau sirus sarf, dan yang terakhir ada ijab qabul atau sigot. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi jual beli sarf di perbankan syariah. Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, sarf merupakan pelayanan jasa bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip yang dibenarkan syariah. Kebutuhan transaksi falas semakin menguat karena volume transaksi pembayaran internasional kian meningkat. Di bank syariah, transaksi falas pun harus memenuhi prinsip pertukaran secara spot, berlangsung dengan tunai, dan tidak mengandung unsur spekulasi. Prinsip utama dalam melakukan perjanjian akad sarf adalah pertukaran mata uang secara spot, tunai, dan tidak untuk spekulasi. Sarf membenarkan transaksi yang dilakukan untuk berjaga-jaga atau dalam bentuk simpanan. Namun ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi sarf. Bila transaksi dilakukan untuk mata uang yang sejenis, maka nilai nominal harus sama dan secara tunai atau takabut. Untuk transaksi mata uang yang berbeda, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi berlaku. Contoh sederhananya, produk jual beli sarf di bank syariah adalah produk bank syariah tukar banknot ke rupiah atau tukar rupiah ke falas mata uang lain. Saya Narinda Nilamsari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Yang pertama, jasa khord wal ijaroh. Jasa khord bisa diartikan sebagai pihak yang memberikan jasa untuk meminjamkan harta kepada orang lain atau nasabah yang sedang membutuhkan pinjaman secara cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dalam perekonomian Islam, aktivitas ini sebagai bentuk wadah untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam proses pengelolaan bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka timbul rasa tolong-menolong dalam diri seseorang untuk sesama. Sedangkan ijaroh merupakan kontrak jasa atau manfaat yang
memiliki nilai ekonomis, diketahui, legal, dan diserah terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang telah diketahui. Menurut Imam Syafi'i Antonio, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa yang diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut. Yang kedua, ada pelaksanaan akad qard wal ijaroh pada produk dana talangan umroh. Akad yang digunakan dalam KSPPS untuk calon jamaah umroh yang sesuai untuk meminjamkan dana dan pengurus administrasi yaitu qard al-ijaroh, di mana KSPPS mendapatkan imbalan berupa fee yang jumlahnya telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam pembiayaan talangan umroh ini, akad qard ditetapkan berupa pinjaman dana yang diberikan pihak KSPPS. Dana tersebut termasuk dana talangan umroh. Akan tetapi, pihak KSPPS hanya bisa memberikan talangan dana dengan jumlah maksimal 13 juta. Untuk kekurangannya akan ditanggung oleh nasabah sendiri. Dana ini digunakan untuk pendaftaran umroh nasabah kepada pihak travel. Sedangkan akad ijaroh yang diterapkan pada dana talangan umroh ini berupa upah sewa jasa atas pengurusan umroh nasabah dan berhak untuk mendapatkan ujroh biaya. Ujroh yang dibebankan kepada nasabah yang disesuaikan dengan besaran dana talangan yang diberikan. Kedua akad tersebut telah disetujui oleh antara pihak, yaitu antara nasabah atau calon jamaah umroh, pihak travel umroh, dan pihak KSPPS. Pelaksanaan akad qard dalam dana talangan umroh merupakan perjanjian utang piutang antara KSPPS dengan anggota yang digunakan untuk biaya pelunasan ongkos perjalanan umroh. Dalam dana talangan umroh, akad ijaroh merupakan perjanjian KSPPS untuk memberikan jasa administrasi kepada pihak travel umroh yang dinikmati oleh nasabah. Oleh karena itu, nasabah harus membayar fee kepada KSPPS. Berikutnya, akad rohan dalam perbankan syariah. Jasa rohan atau gadai merupakan jasa yang menawarkan peminjaman uang dengan persyaratan seseorang yang ingin melakukan gadai tersebut harus menyerahkan barang yang bernilai untuk dijadikan jaminan. Dalam dunia perbankan, akad rohan dipakai dalam dua hal, yaitu akad rohan sebagai pelengkap. Artinya, akad rohan dipakai sebagai pelengkap atau akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain seperti pembiayaan bai al-murabah. Yang kedua, akad rohan sebagai produk tersendiri untuk keperluan nasabah yang sifatnya jasa dan konsumtif seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Lembaga juga tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan untuk barang tersebut. Pada beberapa negara muslim seperti Malaysia, akad rohan dipakai sebagai alternatif penggadaian konvensional. Perbedaannya dengan pegadaian biasa yaitu rohan nasabah tidak dikenakan bunga, akan tetapi nasabah membayar biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Perbedaan biaya rohan dan bunga pegadaian yaitu sifat bunga yang terakumulasi dan berlipat ganda. Nah, sedangkan dalam biaya rohan hanya ditetapkan di muka dan hanya dibayar sekali saja. Yang terakhir, ruang lingkup usaha jasa gadai. Yang pertama meliputi kegiatan usahanya adalah memberikan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda bergerak atau benda yang bernilai. Yang kedua, prinsip kehati-hatian dalam operasional usaha jasa gadai. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan usaha jasa gadai. Yang terakhir, pengaturan pendirian usaha jasa gadai antara lain perizinan, kepemilikan, dan hukum dan kepengurusan. Adanya peraturan usaha jasa gadai dimaksudkan untuk bisa menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi dan untuk melindungi masyarakat dalam dari usaha gadai gelap, praktik yang mengundang riba, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.